Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun selamat beraktivitas untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit, lekas sembuh, lekas beraktivitas. Untuk kali ini, sahabat botanikal, pertama-tama kalau misalnya pengen bibit atau memerlukan bibit unggul varietas ekspor, maksudnya imporan ya, ataupun lokalan, kita punya ya. Nah, kita lagi melakukan penggantian yang ada di sini ya, penggantian untuk jenis dari apukat. Nah, seperti halnya yang ada di sini. Ini adalah jenis dari Tanbik ya. Nih, Tanbik. Ini varietas Vietnam ya. Apukat Vietnam, dan memang kita mau rencanakan untuk kita tanam di lokasi ini. Jadi ini penggantian dari apukat Bina. Yang mana apukat binanya ini memang produktivitas memang bagus, memang tinggi, tapi dari segi kita melempar buahnya agak kesulitan, dikarenakan memang tidak banyak bakul yang suka yang namanya apukat bina. Jadi kita ganti ya, yang namanya varietas seperti apukat roro, apukat bina, ataupun apukat peluang, kendil, dan lain-lain. Nah, ini kita melakukan pemronggolan, pemronggolan Indonesianya. Wah, penggantian dari pohon ya. Ini pohonnya ini adalah pohon muria, yang mana pohon murianya ini sebetulnya khusus dataran tinggi, jadi produktivitas tidak maksimal di dataran rendah. Kita bisa melihat ya, untuk bunganya itu kita pernah syuting itu banyak sekali, tapi yang jadi itu sedikit untuk buahnya. Jadi kita ganti dengan varietas apukat seperti apukat roro, ataupun apukat Tanbik, ataupun apukat Afuzila ya, Biketen, dan lain-lain. Nah, kalau semisalnya mempunyai pohon apukat yang sudah berbunga, sudah berbuah kayak gini, kita ganti dengan apukat jenis lain. Itu kita sambung, kemungkinan 2 tahun itu sudah berbunga ataupun berbuah. Jadi kalau hitung-hitungannya ya, daripada kita panennya sedikit, lebih baik kita ganti dengan apukat jenis lain, itu malah lebih bagus. Ini apukat muria ya, di dataran rendah. Sedangkan apukat bina gimana? Apukat bina ya, kita pernah terangkan lah, apukat bina itu dari segi produktivitas memang sangat tinggi, sangat bagus sekali. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya berhadapan dengan bakul ya, nah ini ya, ini untuk Bapak Haji yang mau mengganti dari beberapa jenis. Untuk jenisnya apa aja yang mau disambung di sini, Pak Haji? Itu satu, untuk pen itu roro sama kuba. Lainnya nanti Tanbik ada, Orbeto ada, lalu kelut ada, burat ada, lalu masih ada lagi red Vietnam, Afuzila mungkin ada nanti, entah berapa itu, karena produktivitas belum tahu itu. Masalah gedenya nggak bisa ditanya lagi kalau gedenya, tapi produktivitas kan belum tahu. Tapi kalau kuba dan roro itu produktivitas sudah teruji, itu dataran rendah semua. Kayaknya itu aja yang saya akan gantikan. Nah, salah satu apukat yang kita ganti dengan apukat jenis dari roro. Roro ini kita sudah sambung dengan sambung TW ya, sambung susu, yang mana sudah berhasil, sudah jadi satu. Nah, keberhasilannya tersebut gimana kok bisa melihat dari batang atas ya yang ada di sini sama batang bawah yang ada di sini. Sebentar, ini kita sini biar kelihatan batang bawah yang ada di sini. Nah, ini lebih kecilan batang bawahnya daripada batang atasnya. Nah, itu menandakan bahwa keberhasilan dalam penyambungan sambung susu. Nah, ini memang kita ganti dengan varietas seperti roro, seperti Tanbik, seperti Afuzila, dan juga ada juga varietas yang memang itu dikatakan bibit-bibit unggulan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini gimana? Kita potong aja yang di bawah sini ya, memang dipotong. Kenapa kok kita potong? Ini sudah berhasil, tinggal menunggu yang namanya kisaran 2 tahun untuk berbuah ataupun berbunga. Nah, kenapa kita menggunakan teknik seperti teknik top working yang sambung susu? Itu ada sebabnya. Ada sebabnya ya. Dikarenakan kalau kita sambung dengan varietas seperti halnya di lokasi langsung ya kayak gini, kita akan potong. Terus nanti ada terubusan. Nah, kita misalnya sambung pucuk.
Nah, kalau sambung pucuk itu 50/50 jadinya, karena memang kita tidak bisa pindah di lokasi yang lebih sejuk. Jadi kita menggunakan sistem yaitu TW tapi menggunakan sambung susu. Nah, karena kalau misalnya menggunakan sambung susu itu keberhasilannya itu hampir 90% ya. 90% itu akan berhasil dan bibit pun tidak akan mati dikarenakan memang masih tergantung di polybagnya sini. Nah, jadi kita bisa menggunakan pengecoran ya, pengecoran guna memberi asupan jadi tidak kering ya saat musim terlalu panas. Jadi lebih efisien, lebih jadinya itu lebih persenannya lebih besar gitu loh jadinya untuk si penyambungannya tersebut. Oke, nah jadi seperti ini sahabat botanikal. Jadi kita ikat ke batangnya ya, bentar biar kelihatan. Nah, ini kayak gini. Jadi kita ikat ke batangnya, semisal terjadi kegagalan ya, entah itu karena batangnya yang untuk penyambungan ini gagal ataupun dari bibitnya ini tidak menyatu. Nah, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Yang kita sambung tetap hidup. Nah, seperti ini. Yang ini tetap hidup batangannya. Kita akan contohkan yang gagal ya. Ya, salah satu yang gagal inilah kayak gini ya. Ini dari apukat Miki yang disambung tapi ternyata gagal. Tapi tidak apa-apa, kegagalan pun bibitnya tidak akan mati ya. Selama tidak telat ngecori ya, alias kasih air. Nah, ini kenapa kok bisa gagal? Ini karena batangnya karena batangnya itu ini kering ya. Jadi kalau kering kayak gini ya jelas gagal. Nah, makanya kita kasihkan di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Nah, ini batang batang utama tidak kita potong. Jadi kegagalan dan juga lambannya untuk pertumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya batang utama kita pangkas, biasanya itu terubusannya itu akan banyak seperti ini. Nah, kalau terubusannya banyak, pertumbuhan pun akan cepat. Tapi kita harus tahu momen ya. Kalau soal ini kita harus tahu momen. Soalnya kalau musim kemarau kita pangkas saja, bibit bisa mati. Maksudnya yang batang utama lah ini ya. Batang utama bisa mati kalau nggak dicor. Makanya kita harus tahu momen saat musim penghujan. Atau musim penghujan tiba, kita pangkas saja selama 3 bulan, nanti ada terubusan baru. Nah, kalau sudah ada terubusan baru, kita sambung. Nah, jadi harus tahu momen, harus tahu iklim juga. Kalau misalnya iklim panas, jangan terus kita potong. Nah, kita melakukan pemotongan sekarang kenapa? Karena kita yakin bahwasanya sekarang itu musim pancaroba, jadi merubah ke yang kayak iklim panas menuju iklim yang penghujan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada lagi tekniknya untuk memperkokoh ya, untuk memperkokoh dari si penyambungan. Jadi kita sambung ada beberapa tempat ya. Di sini kita sambung, di sini juga kita sambung. Nah, makanya dari itu kalau misalnya ya ada angin, makanya ini bisa saling menyangga. Nah, jadi lebih kokoh yang kayak gini daripada hanya satu aja. Nah, kalau misalnya satu aja, biasanya ya terjadi angin itu agak sedikit riskan ya. Nah, ini ada lagi nih yang sama. Ini dari bibit tanbik nih yang kita sambung. Ini tanbik, ini kendil. Nah, jadi ada beberapa varietas. Untuk yang satu ini kita, kalau bahasa Jawanya kita getet ya, kita pangkas untuk kulitnya biar nanti ada terubusan baru yang ada di bawah sini ya. Nah, di sini kan ada terubusan baru. Nah, ini terubusannya itu kita sambung ya dengan varietas-varietas yang lainnya seperti halnya kayak kendil dan varietas-varietas lainnya. Nah, ini kayak gini ya. Nanti misalnya sudah jadi, tinggal kita pangkas saja. Nah, ini saat musim kemarau, jadi kita cuman menggunakan teknik yang seperti ini biar nanti bibitnya tidak mati. Kalau ingin cepat ya memang harus dipangkas ya di sini biar pertumbuhan pun nanti akan terkonsentrasi untuk yang bibitnya yang ini. Nah, kalau untuk yang sambung pucuk udah beda lagi ya. Sambung pucuk pasti sahabat botanikal sudah tahu semua. Sedangkan kalau sambung susu itu pasti beda ya. Jadi lebih mudah memang sambung susu untuk top working ya. Jadi kalau misalnya ada kegagalan, bisa kita ulang, bisa jadi lagi. Nah, seperti itu.
Nah, untuk sahabat botanikal, kenapa kita ganti dengan apukat-apukat jenis ini? Dikarenakan memang produktivitasnya bagus ya, produktivitasnya bagus. Seperti halnya apukat Tanbik, ada juga apukat Avozilla, ataupun apukat Roro, Kayangan dan lain-lain. Masih ada banyak lagi. Nah, karena memang kita mau memfokuskannya ke apukat-apukat yang dataran rendah, bukan dataran tinggi. Karena apukat misalnya apukat ini ya Muria, nah itu adalah dari Gunung Muria yang mana MDPL-nya itu jelas tinggi. Nah, kita tanam di MDPL yang rendah. Memang dari segi produktivitas dari si bunga, bukan buahnya ya, bunga nanti jadinya pentil banyak ya, memang banyak. Tapi nanti kejadinya buah itu akan sedikit, dikarenakan memang kondisinya kalau misalnya terlalu panas, tidak seperti di lokasinya sana yang MDPL-nya tinggi, yang sejuk, itu pastilah berdampak berbeda yang namanya produktivitas dari si apukat tersebut. Sebetulnya kalau apukat Muria bisa ditanam di lokasi-lokasi yang dataran tinggi seperti 700 MDPL ke atas ya. Tapi ini kan kondisinya kita lagi ada di MDPL kisaran 247 ya, 247 MDPL, makanya kita ganti dengan varietas-varietas yang memang itu apukat-apukat jenis yang dataran rendah. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya Irfan mohon undur diri. Apabila ada kekurangan mohon maaf ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses untuk semua. Salam botanikal.